Mari kita katakan terima sukacita surga. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Ya, katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kembali kita mau katakan terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Ya, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan beresponsoria. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 26. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan-Mu, dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi
Bersama seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita katakan pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian kita, Dia Hanya Sejauh Doa. Kita mau katakan bahwa ada seorang penolong bagi kita, yaitu Yesus yang tidak pernah jauh dari kita. Dia yang selalu mempedulikan kita. Mari kita katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai, cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kembali kita katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari. Katakan sekali lagi, bila cobaan menggodai, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia
kita. Kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di GMI Ebenezer Batu Aji Batam, datang kepada Tuhan ya Bapa di sorga, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Engkau sangat dan teramat baik kepada kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan Yesus, karena pertolongan-Mu ya Tuhan, karena berkat-berkat-Mu lah ya Bapa, kami masih ada sampai pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa kepada kami, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, semua yang kami alami dalam hidup kami, itu bukan karena kekuatan kami. Kami yakin semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami semua Tuhan, dalam keadaan seperti yang terjadi pada saat ini, kami tetap berterima kasih kepada Tuhan. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di sorga, karena itulah yang Kau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan datang menyerahkan segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh seluruh jemaat Tuhan. Baik itu masalah kesehatan, kami serahkan anak kami dari Sana Pitupulu, Ibu Doni Boru Saragi, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini dalam keadaan lemah tubuhnya, dalam keadaan kurang sehat. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa menumpangkan tangan-Mu ke atas mereka, supaya lewat kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan Bapa di sorga. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jikalau Engkau berkenan, biarlah pada hari ini Tuhan, pada saat ini juga mereka yang sakit, dalam nama Yesus mengalami kesembuhan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi gembala yang baik bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang mencukupkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat-Mu, baik itu kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani ya Bapa di sorga. Terlebih-lebih Tuhan, saudara kami yang saat ini mengalami PHK atau usahanya mengalami penurunan akibat situasi yang tidak kondusif pada saat ini Tuhan. Bapa di sorga, yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau punya banyak cara untuk mencukupkan kebutuhan kami. Engkau adalah Allah yang ajaib ya Tuhan, yang akan terus mengalirkan berkat-berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan, supaya dalam usaha mereka mencari pekerjaan, dalam segala usaha yang mereka geluti saat ini Tuhan, berkat-Mu mengalir bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, buat saudara kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang merindukan keturunan diberikan keturunan, yang merindukan teman hidup diberikan teman hidup ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak yang dalam sekolah Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam situasi yang tidak kondusif ini Tuhan. Anak-anak kami belajar dari rumah Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa, biarlah mereka tetap memiliki antusias, semangat yang menyala-nyala
untuk boleh belajar dari rumah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin para orang tua juga mengalami kendala kesulitan dalam mendampingi anak-anak mereka belajar dari rumah. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaannya Bapa, supaya proses belajar mengajar bagi anak-anak kami tetap berjalan dengan maksimal walaupun dari rumah. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada para guru, tenaga pendidik, tenaga pengajar juga Tuhan. Benar-benar Bapa di sorga sungguh-sungguh mengajarkan yang terbaik bagi siswa-siswi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan studi anak-anak kami ke depan. Kami tidak tahu Tuhan, kami tidak mengerti bagaimana nanti kelanjutan studi anak-anak kami, khususnya yang sudah menyelesaikan sekolah menengah atas SMA. Tuhan, kiranya Engkaulah yang senantiasa menjamin studi mereka ya Tuhan, merencanakan yang terbaik dalam pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua para pelayan Tuhan yang ada di GMI Ebenezer, para majelis, bahkan semua ketua-ketua kategorial dan anggotanya, pengurusnya, bahkan aktivis, para les speaker, calon les speaker, ketua-ketua sel group, bahkan juga ketua kategorial yang lain. Tuhan berkatilah agar mereka Tuhan tetap semangat, mereka tetap setia Tuhan di dalam melakukan tugas pelayanan yang sudah Engkau percayakan bagi para hamba-hambamu ini ya Tuhan. Dan biarlah dalam situasi yang seperti ini mereka menemukan ide-ide yang kreatif Tuhan, untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan, memberitakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu tetap ya Bapa tercukupkan kebutuhan rohaninya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk pimpinan GMI yang ada di wilayah 1 maupun yang di wilayah 2, para distrik superintenden, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah agar mereka terus setia menggembalakan jemaat Tuhan, terus setia memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga Bapa di sorga, umat-Mu terus terpelihara imannya, terpelihara kehidupan jasmaninya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Berkatilah Indonesia ini Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo dengan wapresnya ya Tuhan. Bahkan semua kabinet, para menteri, 34 gubernur yang ada, para wali kota dan wakilnya, bupati dan wakilnya. Biarlah mereka Tuhan dapat Engkau pakai untuk memajukan negeri Indonesia, memajukan perekonomian negara RI ini Tuhan. Terlebih-lebih situasi saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan menaruhkan kepada mereka kebijakan-kebijakan yang menjadi solusi daripada masalah yang terjadi pada saat Tuhan. Tolong mereka supaya mereka tunduk kepada otoritas, mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain Tuhan, untuk membawa Indonesia bebas dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk kota Batam, kami berdoa untuk Sagulung, Batu Aji. Biarlah Engkau berkati daerah-daerah ini Tuhan, supaya para pemimpinnya benar-benar takut akan Tuhan. Masyarakat juga Tuhan punya hati yang benar-benar mau memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi arahan pemerintah ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan pada masyarakat yang ada di Sagulung, yang ada di Batu Aji, yang ada di kota Batam, hati seorang hamba yang mau taat patuh kepada semua arahan pemerintah, sehingga Tuhan penyelesaian wabah COVID-19 ini di Indonesia, khususnya di kota Batam, Batu Aji, Sagulung, segera dapat dituntaskan demi kesetaraan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkati.
banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan di dalam doa-doa kami ini. Kami percaya Tuhan yang Maha Tahu. Biarlah Engkau ya Tuhan oleh kemurahan-Mu menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan doa dan seruan kami ini ya Bapa. Terpujilah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 3 Mei 2020. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GMI Ebenezer mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi hamba Tuhan dan Majelis Jemaat. Adapun beberapa warta gereja yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, pembacaan firman Tuhan untuk seminggu ke depan, baik untuk pagi dan sore dapat dilihat dalam bahana kita masing April sampai dengan 3 Mei 2020, terdapat dalam layar monitor kita masing-masing. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Mei juga dapat kita lihat dalam layar handphone kita masing-masing. Dilihat di bahan. Dan kado yang terindah bagi jemaat yang berulang tahun adalah dari Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sel group tetap dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 8 malam di rumah keluarga masing-masing. Bahan ibadah dan sharing firman Tuhan akan dibagikan melalui WhatsApp oleh ketua sel group. Pelayanan sosial GMI Distrik 6 Wilayah 2. Minggu kedua Mei 2020 akan diadakan pelayanan sosial pembagian sembako bagi jemaat yang mengalami dampak wabah COVID-19. Dan dana yang sudah terkumpul melalui GMI Ebenezer sebesar Rp2.300.000 diharapkan partisipasi seluruh jemaat. Live streaming PWMI GMI Ebenezer diberitahukan kepada seluruh anggota PWMI melalui akun Facebook GMI Ebenezer. Persembahan persepuluhan. Minggu tanggal 3 Mei 2020 adalah minggu pertama. Kembali kita diingatkan untuk mempersembahkan persepuluhan dengan selalu mengingat bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan dapat ditransferkan ke nomor rekening Bank Mandiri Gereja Metodis Ebenezer atau langsung diantarkan ke gereja. Jumlah keuangan dan kehadiran 26 April 2020 dengan jumlah persembahan ke kas gereja $5.167.040 dan $40. Jika ada kesalahan pencatatan laporan persembahan ini, kami mohon maaf dan untuk perbaikan silakan menghubungi hamba Tuhan atau bendahara gereja untuk diperbaiki. Sehubungan dengan keterbatasan tempat di lembaran, maka laporan persembahan kebaktian umum dan sel group diglobalkan per sel group dan semua rincian catatan persembahan ada di ketua sel group dan akan dikirimkan oleh ketua sel group melalui WA sel group. Demikian bahana minggu ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, kita mau katakan kami bawa korban pujian. Mari kita katakan kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur. Ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Korban kegirangan itu juga korban ucapan syukur, korban
firman Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami, apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya sampai pada akhirnya nanti, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan Yesus mendapatkan kita masih tetap setia untuk memuji Tuhan. Mari kita berjuang sampai akhirnya, agar Tuhan mendapatkan kita tetap setia sampai kepada akhirnya. Tuhan, selidiki kami. Mari katakan, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh? Tuhan, Kau yang Maha tahu. Mari katakan, selidiki kami Tuhan. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Katakan, Kau yang Maha tahu, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku Katakan, telah kulihat
dapati aku, kau dapati aku tetap kau dapati aku tetap setia. Bapa, tibalah saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, dalam pikiran, dalam jiwa kami. Melalui firman-Mu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan ya Bapa di sorga. Sehingga ya Tuhan, hati, pikiran, jiwa kami sungguh selalu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap yang kami ucapkan, setiap yang kami lakukan Tuhan, benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berotoritas dalam hidupnya ya Tuhan. Sehingga yang dia taburkan adalah firman-Mu ya Bapa. Berkati umat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang ada di rumah. Supaya kami fokus dan kami tetap semangat, antusias mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa. Kami patahkan seluruh kuasa-kuasa iblis yang berusaha untuk mencuri firman-Mu dari pendengaran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, salam untuk kita sekalian. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Kolose pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Katakan amin. Amin. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bertemakan ujilah, selidikilah. Mari kita ucapkan bersama-sama, baik jemaat yang di sini maupun yang di rumah. 1, 2, 3 ya. Ujilah, selidikilah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa sekarang ini, jemaat kasih Tuhan, istilah rapid test sangat familiar bagi umat yang ada di dunia ini, termasuk bagi orang yang ada di Batam ini. Karena apa jemaat Tuhan? Karena rapid test ini dapat digunakan ya untuk mengetahui apakah seseorang itu positif COVID-19 atau negatif. Jadi jemaat kasih Tuhan, rapid test dan juga PCR itu digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu suspek
COVID-19 ya atau negatif. Walaupun memang tingkat kevalitannya tidak 100%. Itulah sebabnya jemaat Tuhan pada saat ini dunia, pemerintah kita gencar-gencarnya sekarang ini untuk melakukan rapid test kepada masyarakat Indonesia untuk mengetahui ya orang-orang dalam pemantauan ODP, apakah mereka suspek COVID-19, positif COVID-19 atau tidak. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, walaupun tidak bersama dengan rapid test, tetapi jemaat kasih Tuhan semangatnya sama. Firman Tuhan juga pada hari ini ya disampaikan kepada kita, diberitakan kepada kita untuk mengetahui, untuk menguji, untuk menyelidiki apakah kerohanian kita pada saat ini sehat atau tidak. Apakah hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini sehat atau tidak? Apakah kelakuan kita sekarang ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jadi kalau rapid test itu ya dilakukan untuk mentes apakah seseorang suspek COVID-19, positif 19, ya positif COVID-19 atau tidak. Firman Tuhan untuk menguji kita, untuk menyelidiki kita jemaat Tuhan. Apakah kita sampai saat ini kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sehat atau tidak? Hari ini firman Tuhan mau menguji, menyelidiki hati dan batin kita jemaat kasih Tuhan. Kalau kerohanian kita sakit, ya, kita harus datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Karena jemaat Tuhan, kalau kita biarkan kerohanian kita sakit, hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, ya sama seperti COVID-19 itu. Bukan hanya kita saja yang akan menderita, orang lain juga akan ikut terpapar COVID-19. Demikian juga jemaat Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak sehat, ya, maka bukan hanya kita saja yang mengalami dampaknya, orang lain juga, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman, satu kerja, satu gereja juga akan merasakan dampaknya jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hari ini, pada minggu ini, perlu kita menguji, perlu kita menyelidiki kerohanian kita, kelakuan kita. Apakah kerohanian kita ini sekarang ini sehat? Apakah kelakuan kita sekarang ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ada beberapa ya hal yang perlu kita pakai untuk menguji apakah kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan baik, kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang pertama jemaat kasih Tuhan dikatakan yaitu bersukacitalah, ya, selalu bersukacita. Ayat yang ke-24 dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jemaat kasih Tuhan, ini cara yang pertama untuk menguji, untuk menyelidiki kerohanian kita, hubungan kita, kelakuan kita, apakah sehat, apakah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu jemaat kasih Tuhan, kita lihat di dalam hati kita, dalam hidup kita, apakah kita sampai sekarang ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Fanny Crosby, ya, Fanny Crosby, jemaat kasih Tuhan, ketika dia berusia 6 minggu, ya Fanny Crosby, ketika dia berusia 6 minggu jemaat Tuhan, dia sudah mengalami kebutaan, dia nggak bisa melihat jemaat kasih Tuhan.
Tetapi jemaat kasih Tuhan, dia mengambil keputusan dalam hidupnya bahwa dia akan tetap bersukacita walaupun dia mengalami kebutaan, jemaat kasih Tuhan. Luar biasa keputusan Fanny Crosby ini, ya, bahwa dia akan tetap bersukacita. Luar biasa, umurnya sampai 92 tahun, jemaat kasih Tuhan. Bahkan dia mengubah ribuan pujian yang sering dinyanyikan oleh orang-orang percaya, termasuk oleh orang-orang Metodis. Salah satu nyanyian yang diciptakan, yang digubah oleh Fanny J. Crosby, yang sering kita nyanyikan, yaitu yang terdapat dalam buku nyanyian rohani Metodis, buku merah, nomor 80. Marilah orang berdosa, marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya Yesus memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Luar biasa jemaat kasih Tuhan, ciptaan gubahan Fanny Crosby ini ya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Apa rahasianya jemaat Tuhan sehingga dia boleh menjadi berkat dan umurnya panjang? Yaitu jemaat kasih Tuhan, dia tetap bersukacita walaupun dia memiliki keterbatasan. Dia buta jemaat Tuhan. Tetapi Fanny Crosby jemaat kasih Tuhan benar-benar memahami bahwa sukacita itu bukan berasal dari lingkungan dia berada, bukan berasal dari harta yang dia miliki, bukan berasal dari jabatan yang dia raih jemaat Tuhan. Tapi Fanny Crosby ini benar-benar memahami, meyakini bahwa sukacita itu berasal dari Tuhan, di mana Tuhan ada di dalam hatinya melalui Roh Kudus, jemaat kasih Tuhan. Itulah yang membuat dia bersukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Kolose pasal 1 ayat 24 tadi katakan, Paulus juga bersukacita. Paulus juga bersukacita. Ya. Jemaat kasih Tuhan, ketika Paulus mengatakan dia bersukacita, bukan berarti Paulus tidak mengalami tantangan, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami penderitaan ketika dia melayani Tuhan, ketika dia mengembalakan jemaat Tuhan, ketika dia memberitakan firman Tuhan. Paulus juga mengalami banyak kesusahan, banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami penderitaan jemaat kasih Tuhan. Tetapi kenapa Paulus tetap bersukacita? Karena dia benar-benar yakin Tuhan sudah mengampuni dosanya. Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya jemaat kasih Tuhan. Keyakinan itulah Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan yang membuat Paulus tetap bersukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacita pada masa yang normal itu gampang jemaat Tuhan. Tetapi bersukacita ketika mengalami masa-masa yang sulit itu tidak gampang jemaat Tuhan. Tapi saya percaya orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, orang yang sudah yakin bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan, apapun keadaan yang dialaminya, suka, sedih, keadaan yang tidak kondusif maupun keadaan yang kondusif, dia akan tetap bersukacita. Itulah ciri pertama orang yang kerohaniannya bertumbuh jemaat kasih Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, mari pada pagi hari ini kita menyelidiki hati dan jiwa kita. Apakah kita bertumbuh dengan cara, kalau
kita masih tetap bersukacita, berarti bertumbuh dan sedang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin jemaat kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, ketika pada saat ini engkau tidak bersukacita di dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, maka jemaat kasih Tuhan, jangan salahkan orang lain jemaat kasih Tuhan. Jangan cari kambing hitam jemaat kasih Tuhan. Kalau pada saat ini engkau tidak bersukacita karena wabah COVID-19 ini jemaat Tuhan, jangan salahkan orang lain. Tapi lihatlah ke diri kita. Datanglah kepada Tuhan jemaat kasih Tuhan. Sehingga ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan mengalami lawatannya. Hatimu akan tetap bersukacita jemaat Tuhan dalam segala situasi. Itu yang pertama jemaat kasih Tuhan. Untuk menguji, menyelidiki apakah hubungan kita saat ini baik dengan Tuhan. Ya. Yang pertama, lihat apakah engkau saat ini masih tetap bersukacita. Kalau masih tetap bersukacita, berarti hubunganmu dengan Tuhan, pertumbuhan kerohanianmu semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Itu yang pertama jemaat kasih Tuhan. Lalu yang kedua, untuk menguji, untuk menyelidiki apakah hubungan kita saat ini sehat, baik. Apakah kelakuan kita saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu yang kedua jemaat kasih Tuhan adalah dengan menyadari jemaat kasih Tuhan dan memahami tentang rahasia Allah. Ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kalau kita perhatikan jemaat Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memanggil Abram, Allah berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan memberkati Abram dan keturunannya dengan catatan supaya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, dengan catatan supaya orang lain juga beroleh berkat. Jemaat kasih Tuhan, berkat yang dimaksudkan oleh Allah kepada Abraham, ya, kalau saya teliti jemaat Tuhan, itu bukan bicara masalah materi jemaat Tuhan, tetapi berkat yang dimasukkan oleh Allah itu berbicara masalah spiritualitas, masalah kerohanian, masalah pengenalan akan Allah jemaat kasih Tuhan. Jadi ketika Allah memanggil Abraham, dia berjanji memberkati Abraham, di mana Abraham mengenal Allah. Dan Allah mengatakan supaya Abraham juga memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa yang lain jemaat Tuhan. Supaya bangsa-bangsa yang lain juga mengenal Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sejarah bangsa Israel, inilah yang mereka lupakan jemaat Tuhan. Menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Mereka selalu berpikir eksklusif jemaat Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya kepada bangsa Israel. Mereka selalu berpikir mereka adalah umat pilihan Allah jemaat kasih Tuhan.
sehingga mereka tidak memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa sekitar mereka. Tidak menyatakan keselamatan di dalam Allah kepada bangsa-bangsa yang lain, jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, dan ketika saya menyelidiki jemaat Tuhan, ya, jemaat Kolose ini rupanya tidak ada orang Yahudi. Semua orang non-Yahudi, jemaat Tuhan. Ya. Sehingga Paulus mengatakan bahwa rahasia keselamatan Allah bagi umat manusia, bagi semua bangsa di dunia itu disingkapkan, dibuka oleh kehadiran Tuhan Yesus melalui penderitaannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, jemaat Tuhan. Bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu, di dalam Allah itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi, jemaat kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah rahasia yang dibongkar, yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Ya. Bahwa keselamatan itu pada awalnya bukan hanya kepada orang-orang Israel, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi keselamatan itu disediakan oleh Allah kepada semua bangsa, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyelidiki hati kita, hidup kita. Apakah kita percaya bahwa keselamatan itu juga ditujukan kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain? Kalau kita percaya, berarti kita akan terus menyaksikannya, memberitakannya kepada orang lain, jemaat kasih Tuhan. Baik melalui kehidupan kita sehari-hari maupun melalui media sosial, jemaat kasih Tuhan. Kita benar-benar harus menyadari, jemaat Tuhan, bahwa keselamatan itu bukan hanya kepada kita, tetapi keselamatan dalam Yesus itu juga kepada semua orang, kepada semua bangsa, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau kerohanianmu sehat, pasti engkau akan bersaksi bagi orang lain bahwa dalam Yesus ada keselamatan, jemaat kasih Tuhan. Dan juga dikatakan dalam firman Tuhan tadi, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Keyakinan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini juga penting, jemaat kasih Tuhan. Ketika kita yakin bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kita, bahkan bersatu dengan kita, maka hubungan kita dengan Tuhan itu berarti baik, sehat, jemaat kasih Tuhan. Apalagi pada masa-masa sulit sekarang ini, jemaat Tuhan. Orang mulai bertanya, ya, orang mulai bertanya, di mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa terjadi COVID-19 ini? Jemaat kasih Tuhan, saya mau katakan, dalam segala situasi Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Untuk apa, jemaat Tuhan? Untuk menyertai kita, untuk melindungi kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, jangan takut, jangan cemas menghadapi situasi sekarang ini, jemaat Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Gak ada, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, tenanglah hatimu, tenanglah jiwamu, jemaat kasih Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Karena apa? Karena yakinlah Kristus ada di tengah-tengah kehidupanmu. Bahkan dia bersatu melalui Roh Kudusnya di dalam hati kita. Karena dia memberikan pengharapan kepada kita. Sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang perlu kita tanya kepada diri kita. Apakah kita yakin bahwa keselamatan dalam Yesus disiapkan untuk semua orang? Kalau kita yakin, berarti hubungan kita dengan Tuhan baik.
Dan kita harus memberitakan keselamatan dalam Yesus itu kepada semua orang. Lalu yang kedua, jemaat Tuhan, apakah engkau yakin bahwa Tuhan ya ada di dalam hidupmu, ada di tengah-tengah kehidupanmu, bahkan bersatu dengan engkau dalam Roh Kudus-Nya? Kalau kau yakin, berarti hubunganmu dengan Tuhan sehat, baik, sehingga engkau tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi situasi yang sulit ini. Sebab itu jemaat Tuhan, biarlah pada hari ini, mari jemaat Tuhan seperti pujian kita tadi, ya, selidiki aku. Mari jemaat Tuhan, kita menyelidiki hati kita, batin kita. Apakah saat ini kita sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Tuhan? Apakah kita masih yakin bahwa keselamatan di dalam Yesus itu disiapkan untuk semua orang? Apakah kita yakin bahwa Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Kalau kita masih yakin, berarti hubunganmu dengan Tuhan baik, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau sukacita itu, keyakinan itu sudah tidak ada dalam kehidupanmu, mari jemaat Tuhan, jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Datanglah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan hidupmu, memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan menolong kita di dalam merenungkan, melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami pada hari ini. Di mana lewat firman-Mu Tuhan, Engkau ingin supaya kami menguji, menyelidiki hati kami, bahkan jiwa kami ya Tuhan. Kalau hati jiwa kami saat ini tidak bersuka cita, ampuni kami Tuhan. Kalau hati dan jiwa kami saat ini tidak percaya keselamatan itu Tuhan siapkan bagi semua bangsa, ampuni kami. Kalau kami tidak percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan bersatu dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan hati kami, memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kami tetap bersuka cita. Kami percaya bahwa keselamatan dalam Yesus disediakan bagi semua bangsa ya Tuhan. Sehingga kami boleh semangat untuk memberitakannya, menyampaikannya melalui pengajaran kami, melalui kesaksian hidup kami. Dan kuatkan kami supaya kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan bersatu dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi pada masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus berbicara kepada kami. Engkau akan memeteraikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa seperti yang doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa Dan berkasihan. Akhirnya saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dikuatkanlah hatimu, arahkanlah segenap pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hari ini, besok, dan sampai kesudahannya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Salam jemaat kasih Tuhan. Tetap semangat dan sampai bertemu di live streaming berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin.